Garis besar di sini, nah kali ini kita akan merecap alias membahas apa sih yang terjadi di chapter 1118 ini. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut video ini, majikanku sekalian nih bisa bantu support dengan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Tonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dimana judul untuk chapter 1118 ini adalah Be Free. Judul yang sangat tepat sekali nih, emang untuk merepresentasikan isi chapternya akan seperti apa. Dan untuk cover sendiri, kita masih lanjutan dari cover story sebelumnya, di mana Yamato yang akhirnya nih sudah mulai perjalanannya dan meninggalkan ibu kota bunga. Di sini terlihat dia sambil memakan bentonya. Nah, untuk chapter sendiri dimulai lanjutan dari apa yang terjadi terakhir, di mana serangan Warcury tersebut berhasil membuat robot kuno tenggelam ke dasar laut, dan kita pun lagi-lagi diperlihatkan kesadaran yang dimiliki oleh robot tersebut. Di sini robot tersebut pun mikir, "Di mana kau, Joy Boy? Aku pikir kau ada di sini beberapa saat lalu." Yang bukankah ini sangat persis sekali ketika awal Zunisa mendengar Luffy di awakening-nya. Tapi lagi-lagi satu yang menarik kalau kita mau melihat perbandingan ukuran perubahan Gorosei yang wah, ini gila banget coy. Lihat di sini Warcury jika dibandingkan dengan kapal perang yang wah, ini jauh banget pejir. Yang berarti ukuran dari para Gorosei ini sangat-sangat monster sekali. Nah, lalu juga nih yang menariknya, ternyata siaran Vegapunk yang terakhir terhambat karena silnya hilang di sini kembali aktif dengan berkata namanya adalah yang apa ya, konteks dari kata-kata Vegapunk, karena banyak sekali kalimat yang miss dari lanjutan perkataan sebelumnya. Dan di sini pula kita langsung diperlihatkan reaksi di seluruh dunia pasca hilangnya siaran Vegapunk tersebut, di mana di Arabasta lagi-lagi kita diperlihatkan Kohza dan Totonin. Di situ rakyat Alabasta pun berkata, pembunuhan oleh seseorang, bukankah sebelumnya dia berbicara tentang dosa yang dia perbuat? Apa mungkin dia juga dihilangkan oleh pemerintahan dunia? Lalu juga ada yang menjawab, tidak mungkin. Bukankah kalian baca berita jika Vegapunk disandra oleh topi jerami, sudah pasti yang perlu disalahkan adalah para bajak laut tersebut. Kita pula diperlihatkan keadaan di Whiskey Peak. Di sini kita bisa melihat Mr. 9, Miss Monday, anaknya, dan beberapa rakyat lain. Di situ pun mereka berkata, tidak peduli apa dosa yang Vegapunk lakukan, saya tidak bisa membayangkan pemerintahan dunia akan membunuh manusia paling jenius di dunia ini. Dimana di Dressrosa sendiri, kita pula kembali diperlihatkan Rebecca dan Leo yang berbicara tentang Luffy. Jadi ini semua ulah Luffy ya, dan Rebecca pun menjawab tentu saja tidak, yang aduh. Ini jangan lupa ya, Suko Tontata itu orangnya emang gampang percayaan, jadi bukan berarti Leo nuduh Luffy. Tapi sejujurnya yang paling menarik menurut saya adalah perbincangan dari para rakyat yang ada, di mana kok bisa ya ada yang mikir kalau Vegapunk ini dihilangkan atau dibunuh oleh pemerintahan dunia, yang seharusnya mungkin untuk orang normal akan berpikiran seperti yang tadi, kalau yang membunuhnya adalah Luffy alias mereka ini bajak laut yang akan sesuai dengan berita yang tersebar ke seluruh dunia. Tetapi kok ada yang mikir kalau ini semua adalah ulah dari pemerintahan dunia? Apa rakyat ini sudah tahu apa yang pemerintah lakukan kalau ada yang berani melawannya dan akan langsung dihilangkan? Padahal bukankah sebelumnya juga Vegapunk nggak pernah ngomong loh kalau pemerintah yang akan melawannya? Di awal dia cuma bilang akan ada pihak yang tidak suka dengan siarannya ini dan pasti akan berusaha untuk menutupinya. Tetapi Vegapunk tidak menyebutkan siapa pihak tersebut. Tapi ya berarti rakyat sudah pada pintar nih. Mereka ini memang punya pemikiran kalau pemerintahan dunia sudah banyak bertindak egois dan juga monopoli yang bumbu-bumbu pemberontakan semakin mantap nih guys dari siaran Vegapunk. Lanjut kita pun kembali ke Pulau Egghead. Di sini Yok berkata lagi kepada Gorosei kalau masih ada 2 Vegapunk yang tersisa, yaitu Lilith dan juga Atlas. Di mana Yok juga berkata Punk Record akan terus tumbuh bahkan setelah kematian dari Stella. Inilah yang akhirnya membuat Gorosei pun bergerak dan memutuskan untuk membunuh semua Vegapunk kecuali Yok tersebut. Di mana terlihat juga Luffy, Dory, dan Brogy mereka sudah sampai ke kapal Elbaf dengan melompat dari pinggiran pantai. Yang ini keren banget nih, cara Dory dan Brogy-nya melompat udah kayak orang-orang biasa lah. Dan sini pun mereka berhasil gabung dengan tim Bonnie, Sanji, dan Franky. Angkatan laut pun berkata kalau para raksasa ini terlalu kuat bagi mereka, tetapi mereka akan terus berusaha untuk mencegahnya pergi karena kita juga punya banyak kapal perang. Yang dipikir-pikir gila juga ya, kapal Elbaf itu cuma ada satu doang dan ngelawan puluhan kapal perang angkatan laut, bahkan bisa bertahan selama itu. Yang bahkan jika dilihat mereka ini masih sangat kuat sekali. Ya emang inilah ternyata guys perbandingan kekuatan dan alasan juga kenapa ras Elbaf sangat ditakuti oleh seluruh dunia sampai segitunya. Karena
Karena toh ini puluhan kapal perang angkatan laut yang seharga luar biasa saja, bahkan sangat kesulitan hanya untuk melawan satu kapal dari Elbaf, apalagi kalau satu armada yang wah ini bakal gila sekali. Di sini pula ternyata Bonney berhasil mengubah Vice Admiral Dole dan Blue Grace menjadi bocah cilik yang jujur ini gila banget sih kemampuan dari Bonney, di mana 3 Vice Admiral kuat dengan mudahnya dia ubah seperti itu. Wah ini kacau sih, broken banget buah iblis dari Bonney ini. Di sini dia hanya berkata, bukankah akan menjadi masalah besar kalau kalian membiarkan kamu pergi, hei para angkatan laut. Di sini pula kita melihat Luffy yang menyapa Oimo dan Cassie yang hampir pingsan nih pasca serangan dari Dole sebelumnya, yang cukup gila juga ya. Ternyata serangan segila itu bahkan masih belum berhasil untuk meng-KO ras Elbaf. Di sini pula Sanji mengontak Nami kalau mereka sudah berhasil untuk pergi, dan Nami menjawab kalau dia juga sudah siap untuk meluncur. Lagi-lagi kita akan diperlihatkan ya keadaan Zoro, Jinbei, dan Usujiro seperti apa yang aduh ini memang kebiasaan dari Oda. Di sini pula kita melihat Luffy memasuki dapur dari Elbaf dan memakan semua makanan yang bisa dia makan. Mars pun sudah terbang ke daerah Elbaf dan langsung menembakkan laser dari mulutnya, di mana 3 raksasa menggunakan tamengnya untuk menahan serangan tersebut. Ya walau berhasil tertahan sebagian, tetapi beberapa bagian kapal pun akhirnya ikut terbakar. Yang ini gila juga ya, bahkan ini raksasa abal-abal loh atau folder biasa aja mereka bisa menahan serangan Gorosei dengan cukup baik. Dan tanpa pikir panjang, Luffy pun langsung berubah kembali ke mode Gear 5-nya dengan siap untuk bertarung, di mana kemampuan Luffy ini membuat kapal dan lautan di sekitarnya bergoyang karena efek karetnya. Dan sini pun Luffy ngomong kepada Bonney, "Bonney, mari kita bertarung bersama. Kau juga ingin menghajar orang-orang ini kan?" Dan Bonney pun menjawab, "Ah, Nika, mustahil, aku tidak bisa melakukannya." Luffy pun lagi-lagi menyemangati Bonney dengan berkata, "Aku tidak mengerti bagaimana kemampuanmu itu, tetapi aku tahu kau pasti bisa melakukannya, Bonney." Di sini pun Bonney memikir ketika awal bertemu dengan Luffy dan bertanya tentang wujudnya tersebut. Di situ pun Luffy menjawab kalau itu adalah wujudnya ketika dia merasa bebas. Di sini pun Bonney akhirnya memikirkan kembali momen Kuma yang berjanji nih di hadapan makam ibunya yaitu Ginny untuk terus menjaga Bonney. Dan inilah dia, Bonney kembali menggunakan jurusnya yang bernama Distorted Future, dan kata-katanya adalah Future where I am most free, yang wah ini mantap banget. Masa depan di mana saya merasa paling bebas, yang juga akhirnya menjadi judul dari chapter kita kali ini. Dan boom, akhirnya di double page yang luar biasa kita bisa melihat Bonney raksasa nih di mode Nikanya yang persis untuk gayanya seperti Luffy dengan pose Astro Boy nih yang kita lihat di cover volume 106, yang wah ini real banget cuy, bener-bener mirip kayak Nikanya Luffy, di mana ada awan putih mengitari lehernya, semuanya serba putih dan rambut bergelombang, matanya pun bahkan memiliki cincin yang sama seperti Luffy, yang aduh ini Bonney lucu banget. Dan di sebelahnya kita juga bisa melihat Luffy yang masuk di mode Gear 5-nya dan raksasa juga sambil pose klasik ketawa lah ala Gear 5-nya Luffy. Dan sini pun Luffy hanya ketawa, ah ya sudah saatnya kita beraksi Bonney. Di mana Warkiryu dan Jupiter yang masih berada di Eket, mereka pun merasakan aura aneh dari daerah tersebut dan akhirnya langsung berlari ke arah Northeast, tempat kapal dari Elbaf. Luffy dan Bonney di sini siap untuk menghajar Mars. Dan halaman terakhir dari chapter ini pula kita melihat robot kuno yang kembali aktif di dalam air dengan berkata, dia ada di sini. Yang tenang ya, untuk robot ini kan pernah dijadikan blueprint untuk menciptakan Vega Force yang juga dapat melayang di lautan. Jadi tentu saja tenggelamnya dia bukan menjadi masalah besar, karena bukankah pasti bisa terbang juga. Tapi gila sih, duo Nika Joy Boy dan Joy Girl ini, Luffy dan Bonney, yang apa mungkin ya kalau Luffy sudah tahu usia asli Bonney ini berapa, karena dia benar-benar nganggap Bonney ini kayak adik kecilnya, kayak ngasuh gitu loh untuk kapten kita. Padahal apa mungkin Luffy tahu kalau wujud biasa Bonney itu adalah wujud bohongan biar dia kelihatan dewasa doang, karena seperti nggak tahu usia Bonney sebenarnya aslinya hanya 12 tahun. Yang wah ini gila banget sih, kemampuan dari Bonney sangat broken sekali. Dan kebetulan karena kita lagi ngebahas Bonney, kami juga nih ada perilisan desain baru yang cakepol, dimana sebelumnya kita udah pernah merilis desain dari ayahnya yaitu Life of Kuma, yang wah ini sedih parah sih dan bahkan langsung bestseller guys. Nah sekarang kita rilis nih untuk our little girl yang selalu ceria perhatian, yaitu Jewelry Bonney sang Joy Girl. Di sini juga kami menyediakan 2 warna ya, warna hitam dan pink. Tadinya mau pink doang, tapi ya kita para cowok-cowok maco masa pakai warna pink, karena bukan
lah isi lemari kita hitam semua, sampai kena semprot bini baju kok hitam semua, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, di masa launching yang bertepatan dengan pembahasan chapter, tentu saja akan ada promo hanya 92.000 saja. Ya benar, nikah yang berarti 29 kita balik menjadi 92 guys ceritanya ya. Dan promonya juga hanya berlaku untuk 29 pembeli tercepat saja. Bisa tuh buat kalian yang mau kopelan cenah sama pasangan hitam sama pink yang wah romantis banget. Kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Yang terima kasih banyak nih buat kalian yang udah support channel Devilnomi. Nah, jadi itulah untuk full One Piece di chapter 1118. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilnomi pamit, and I'll see you guys next time.